Shalom, puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, pada saat ini saya bisa online kembali, di mana sebenarnya sudah dari jam 9 tadi mau siaran langsung, tetapi karena anak saya kurang sehat, saya harus kasih tidur dulu, baru saya bisa online. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang luar biasa, yang menyertai saya dan saudara, sehingga kita boleh ada sampai pada saat malam hari ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Sebelum kita beristirahat, kita rindu memuji Tuhan, kita rindu mendengarkan firman Tuhan, agar sepanjang malam dapat kita beristirahat dengan tenang dan nyenyak, sehingga bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin, haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin, haleluya. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini, kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Amin, haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, amin, haleluya, di hidupku. Oh Bapa,
menikmati kebaikan kemurahan Tuhan yang menyertai kita sepanjang hari ini. Bahkan Dia telah menolong dan menjaga saya dan saudara. Itu sebabnya kita layak memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat kita memuji dan menyembah Dia. Kita mengagungkan namanya, sebab namanya berkuasa bagi saya dan saudara. Haleluya, Yesus Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih, Engkau baik Yesus. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu bagi kami, di mana di sepanjang hari Tuhan sudah menolong kami, sehingga pada saat malam hari Tuhan sebelum kami beristirahat malam, kami rindu memuji menyembah Tuhan pada malam hari ini. Biarlah lewat puji-pujian kami Tuhan, seperti dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan, menyukakan hati-Mu, bertahta di atas puji-pujian kami. Kami membawa hati kami, kami membawa hidup kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Kau berikan bagi kami pada malam hari ini. Biarlah lewat puji-pujian kami mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan sukacita yang baru. Bahkan lewat firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan ini, bahkan di dalam kami mengiring akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus bekerja, mengurapi kami hamba-Mu dan mengurapi setiap umat-umat-Mu yang menyaksikan siaran langsung ini Tuhan, amat lebih menyaksikan siaran ulangnya. Siapapun mereka, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memulai doa kami, pujian kami pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia tidak pernah tinggalkan kita. Buktinya kita boleh ada sampai malam hari ini. Itulah bukti penyertaan Tuhan bagi saya dan saudara. Walaupun di hari-hari ini banyak yang mengalami sakit ya, baik anak-anak, orang tua, tapi itu tidak menjadi halangan dan tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Justru di balik persoalan, tantangan yang kita alami, kita hadapi, kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Jangan di saat kita menerima berkat yang berlimpah, menerima kebaikan-kebaikan ya, secara baik secara finansial, ekonomi, dan menerima jabatan ya, itu hal yang biasa.
Tapi yang luar biasa yang Tuhan mau adalah di saat kita menghadapi persoalan masalah, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini. Kau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku.
kekuatan kami, Kau perisai kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Kau layak terima segala pujian kami, segala hormat bagimu Tuhan, segala kemuliaan bagimu Yesus. Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Haleluya. Itu yang Tuhan cari bagi saya dan saudara. Kita mau mengagungkan Dia, kita mau menghormati Dia. Lewat kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang Tuhan mau bagi saya dan saudara di hari-hari ini? Mari bertanyalah kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan di hari-hari yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Hari-hari yang Tuhan berikan adalah hari-hari yang penuh dengan kemurahan. Tuhan berikan kita waktu di tahun 2022 ini agar kita lebih baik lagi dari tahun-tahun yang lalu. Mari datanglah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, maka Dia memulihkan kehidupan saya dan saudara. Sebab Dia yang sanggup memulihkan hidup kita. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari mendekatlah kepada Tuhan, sebab Dialah segala-galanya bagi saya dan saudara. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory bagimu, segala pujian hanya bagi Yesus. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Yesus, ajaib perbuatanmu. Amin, haleluya. Terima kasih. Bagaimana kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan jika kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Sebab di dalam Alkitab firman Tuhan, disitulah kita mengetahui kehendak-kehendaknya Tuhan. Mari di hari-hari ini kita menjadi pribadi yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Amin Yesus. Pertolonganku di tempat maha tinggi, Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini di seluruh, dan kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin Yesus. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah puji-pujian kami pada malam hari ini boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk berjalan di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan yang meneguhkan kami Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi kami lewat firman Tuhan pada saat malam hari ini. Urapi kami hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Layakan kami menjadi saluran berkat firman Tuhan pada saat malam hari. Roh Kudus yang mengambil alih setiap pemberitaan firman Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan pada malam hari ini Tuhan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, setiap umat-umat-Mu, gereja-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, baik secara online ini dan langsung dalam siaran ulang, kami percaya Tuhan Engkau memberkati, Engkau melawati mereka Tuhan. Kami percaya tidak ada firman-Mu yang berlalu begitu saja, tapi mengambil tempat di setiap hati dan pikiran mereka Tuhan, sehingga mereka semakin cinta akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara. Dia layak menerima segala pujian ya. Saya sangat rindu mengadakan siaran langsung lagi karena HP saya lagi bermasalah ya. Jadi saya perlu bergumul minta agar bisa melayani Tuhan ya. Bukan berarti pelayanan secara online ini tidak alkitabiah, tidak saudara. Ini adalah zaman teknologi, jadi kita harus manfaatkan bagaimana kita bisa menyampaikan firman Tuhan, bahkan kesaksian sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan sudah berikan. Jadi saya diingatkan untuk mengadakan siaran langsung, walaupun keadaan sibuk ya, apalagi anak saya kurang sehat, tidak sakit dalam beberapa hari ini tadi ya, tidak menjadi halangan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena di masa-masa sekarang banyak yang sakit ya, apalagi anak-anak kecil. Kadangkala satu rumah itu sakit semua ya. Tapi puji Tuhan, hanya anak kami yang kecil yang sakit mulai hari Kamis itu. Nah puji Tuhan sampai hari ini dia boleh beraktivitas tapi masih rewel ya. Itu sebabnya tadi agak lambat saya adakan online karena dia harus istirahat. Puji Tuhan, kita akan melihat bersama firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Mazmur pasal yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah, puji Tuhan kita melihat kembali firman Tuhan pada saat malam hari ini. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Berarti kalau murni itu tidak ada campurannya ya, bersih ya. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini kita melihat perikop yang di pasal yang ke-12 ini, doa minta tolong terhadap orang yang curang. Dalam arti bahwa kita mengalami keadaan yang tidak baik ya. Jadi bagaimana firman Tuhan? Mengapa firman Tuhan katakan pada malam hari ini janji Tuhan adalah janji yang murni ya? Kitab ini ditulis ya oleh Daud ya, Raja Daud ya. Di mana dia katakan janji Tuhan adalah janji yang murni. Ya, dalam arti teruji ya, terbukti. Itulah artinya murni juga, tidak ada campuran, bersih, teruji. Nah, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah, kalau perak diuji itu berarti dia dibersihkan sampai menghasilkan hasil perak yang bersih ya. Demikian juga firman Tuhan. Mungkin kita mengalami persoalan, tantangan, masalah dalam kehidupan kita, pergumulan ya di dalam kehidupan saya dan saudara yang begitu ya membuat kita terus memohon belas kasihan kepada Tuhan
ya. Firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara bahwa janji Tuhan adalah janji yang sangat murni. Ya, kalau kita baca Kejadian sampai Wahyu ya, begitu banyak ya janji Tuhan bagi saya dan saudara, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan ya yang Dia berikan bagi saya dan saudara itu adalah janji ya, janji penyertaan Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan itu dalam hidup saya dan saudara? Ya. Bagaimana kita terus menikmati janji Tuhan dalam hidup saya dan saudara? Kita harus terus beriman kepada Dia. Ya. Begitu banyaknya tantangan, begitu banyaknya persoalan yang kita alami, yang kita hadapi, ya. Tuhan mau kita terus beriman kepada Dia, terus beriman bahwa kita akan menikmati janjinya, bahwa kita akan menerima janji Tuhan, bahwa kita akan menerima janji Tuhan yang Dia berikan bagi saya dan saudara. Ya, kadangkala disinilah letak kegagalan umat-umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun berada di saat menanti janji Tuhan. Ya, menanti janji Tuhan yang akan kita alami, yang akan kita terima. Ya, kadangkala Tuhan menjawab setiap pergumulan kita itu tidak sesuai dengan waktu kita. Kadangkala kita mau waktu kita segera terjawab ya, setiap pergumulan kita, setiap doa-doa kita. Tetapi kita mau belajar ya kepada firman Tuhan, kita mau belajar berjalan dalam waktunya Tuhan sehingga kita tetap kuat dan tetap terus menanti janji Tuhan itu. Karena firman Tuhan katakan janji Tuhan itu adalah janji yang murni, teruji dan terbukti. Ya, itu artinya terbukti. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu dan takut dalam menghadapi persoalan, badai, tantangan yang kita alami di hari-hari ini. Siapa yang tidak mengalami masalah, siapa yang tidak mengalami pergumulan ya. Pendeta yang hebat pun, luar biasa pun ada juga pergumulannya. Jadi pergumulan kita itu berbeda-beda ya. Saya sendiri juga mengalami punya pergumulan ya. Saya percaya siapapun kita yang menyaksikan siaran langsung ini punya pergumulan masing-masing ya, punya persoalan yang berbeda-beda. Nah, tetapi di sini firman Tuhan mengingatkan kita kembali bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan itu. Ya, bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan yang murni itu. Tuhan katakan ya, firman Tuhan katakan janji Tuhan itu adalah janji yang murni, sangat teruji. Tapi kita mau belajar menanti janji Tuhan itu digenapi ya dalam hidup saya dan saudara yang Dia membela, menolong kita. Kita mau belajar berserah dengan waktunya Tuhan, bukan dengan waktu saya dan saudara. Kalau kita meminta dengan waktunya kita, maka kita akan kecewa. Ya, di saat kita meminta dalam pergumulan kita, memohon kepada Tuhan, ya, memohon belas kasihan kepada Tuhan kita, bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tetapi melainkan kehendak-Mu. Ya, jadi janji Tuhan itu sangat teruji, terbukti saudaraku ya. Coba kita melihat di dalam Mazmur pasal 18 ayat 31. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Nah, kita melihat di sini ayat 18, pasal 18 ayat 31 juga katakan bahwa adapun Allah, ya, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Nah, setiap kita umat-umat Tuhan yang berlindung kepada Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan, Tuhan tidak akan tinggalkan. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, apapun tantanganmu pada saat ini, jangan pernah tinggalkan Dia. Karena janji Tuhan itu murni, jalannya Tuhan itu sempurna. Ya, walaupun kadangkala kita mengalami begitu persoalan, masalah datang dalam hidup saya dan saudara, tapi Tuhan sedang menguji iman kita, Tuhan sedang melatih iman kita, melatih kesabaran kita, ya, melatih, membentuk karakter kita, ya. Itu sebabnya Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, ya. Ada pergumulan dalam hidup kita, ya. Karena jalan Tuhan itu sempurna, tidak ada yang salah, sempurna, ya. Dan Dia menjadi perisai bagi saya dan saudara. Bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan, Dia melindungi saya dan saudara kalau kita tidak mengimani setiap janji Tuhan,
di dalam hidup saya dan saudara. Seperti Mazmur pasal 91, di sana dikatakan bahwa dia adalah perlindungan ya bagi saya. Kita melihat di situ perikopnya saja ya. Mazmur pasal 90, Allah tempat perlindungan yang kekal. Nah, dia adalah tempat perlindungan yang kekal bagi saya dan saudara. Ya, kadangkala kita manusia yang tidak sabar dan tidak yakin dan tidak percaya bahwa Tuhan itu menjaga saya dan saudara. Kita malah lari kepada orang-orang lain, minta air ini, minta jimat ini, dan minta sebagainya sebagai perlindungan. Ya, kita tidak mengaminkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan? Bagaimana janji Tuhan itu kita alami? Karena kita tidak mengimaninya, karena kita tidak percaya kepada firman Tuhan, janji Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal 90 itu sudah menyatakan, perikopnya katakan Allah itu adalah tempat perlindungan yang kekal. Wow, luar biasa saudaraku ya. Mengapa kita masih mengandalkan hal-hal yang lain? Ngambil air inilah sebagai perlindungan, kasih di pintu, kasih di ambang pintu dan sebagainya supaya aman, ada yang jaga rumah. Haleluya. Kita harus ubah ya, kita punya pola pikir yang sudah dibutakan oleh tipu daya iblis ya. Bagaimana bisa air itu bisa menjaga kita dan kita simpan ke atas pintu rumah kita supaya kita aman dari penyakit dan sebagainya. Ya, kadangkala ngambil air batu, terus dicelupkan, air batu itu dibawa pulang, dimandiin di kepala, dilap-lap dan sebagainya ya. Nah, ini yang menjadi satu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Karena mengandalkan hal-hal yang lain, bahwa dia itu yang perlindungan bagi saya dan saudara. Nah, itu sebabnya kita tidak mengalami janji Tuhan. Karena kita tidak percaya akan janji Tuhan yang murni itu, yang sangat terbukti ya bagi saya dan saudara. Mari di hari-hari ini, jangan kita khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Ya, jangan kita bimbang dan ragu dalam menjalani kehidupan ini. Ya, apa yang dapat kamu andalkan di tengah-tengah dunia ini? Ya, semua adalah ciptaan Tuhan. Ya. Tapi mari kita mau berlindung, bersandar kepada yang menciptakan langit dan bumi ini. Ya, dialah perlindungan yang kekal bagi saya dan saudara. Jika kita mengimani setiap janji-janji Tuhan yang murni dan terbukti itu, maka kita akan mengalami, dan janji itu akan terbukti dan kita akan alami dalam hidup saya dan saudara. Ya. Mari di hari-hari kita mau ubah pola pikir kita. Kita mau memandang kepada firman Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa mengalami janji Tuhan, ya? Sebab firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7, ya, mintalah maka akan diberi. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi kerinduanmu? Apa yang menjadi bebanmu? Nyatakan itu kepada Tuhan, sampaikan itu kepada Tuhan. Carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Nah, itu janji Tuhan, itu adalah janji Tuhan. Tuhan katakan minta maka diberi. Ya, cari maka akan mendapat. Nah, itu kan adalah janji. Bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan ini kalau kita tidak mengimaninya? Ya. Kalau kita mengimani setiap firman Tuhan, maka kita akan menikmati janji-janji Tuhan, ya. Karena iman itu dia bertolak belakang dengan logika manusia kita, ya. Karena kadang-kala pikiran manusia begini, benar gak ya? Mungkin gak ya? Gimana ya? Gak mungkin gitu. Nah, kadang-kala pikiran logika manusia kita yang membuat iman kita menjadi lemah. Makanya jangan kita memakai logika kita di dalam menjalani kehidupan ini, dalam menghadapi pergumulan yang ada. Tapi mari kita belajar mengandalkan Tuhan dengan beriman kepada Tuhan. Ya, coba kita melihat dalam Ibrani pasal yang ke-11, iman itu apa? Ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, di sana dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita melihat di sini itu sebabnya kadangkala orang tidak sabar menunggu, ya, pertolongan Tuhan, tidak sabar menunggu
pembelaan Tuhan, lari kepada hal-hal yang lain. Karena apa? Tidak mampu beriman, ya. Karena iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dalam arti kita mengharapkan sesuatu itu tetapi belum ada kita lihat. Nah, itu belum kita ada bukti langsung kita lihat, tetapi kita imani itu akan ada. Nah, itulah arti iman. Ya. Kita mengimani ya sesuatu yang kita harapkan. Tetapi dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita mengimani sesuatu tapi kita belum lihat gitu ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan menolong, dalam arti gini ya. Saya mendoakan seorang yang sakit. Nah, ini satu kesaksian juga. Ini bukti dari iman ya. Ada seorang ibu ya, saya doakan itu kurang lebih bulan 10 di tahun 2021. Ya kurang lebih di tahun bulan 10 di tahun 2021, ibu itu mengalami jatuh sehingga dia tidak bisa jalan. Dia punya punggung sebelah kanan itu mengalami kayak kesleo gitu ya. Dia jatuh di kebun, terpleset sehingga pinggul ya, tidak bisa bergerak. Akhirnya dia ngesot ya. Jadi kenapa saya digerakkan untuk pergi mendoakan ibu ini? Dia termasuk mama mertua juga dari orang tua, mama mertua, ada keluarga ya. Nah, pada saat itu saya digerakkan untuk ke situ menjenguk dia untuk berdoa. Nah, pulang ibadah saya ajaklah ipar saya untuk membesuk mama ini untuk berdoa buat dia. Nah, pada saat saya berdoa buat mama ini, saya katakan, percayalah kamu, mama nanti pasti jalan, saya katakan ya. Mama ini pasti jalan nanti. Nah, itu yang saya katakan kepada dia. Setelah saya sudah berdoa, saya tepuk dia punya pinggul kakinya. Saya katakan, mama nanti pasti jalan ya. Nah, puji Tuhan, setelah itu saya pulang. Jadi perkataan saya itu rupanya mama ini imani. Ya, walaupun jangka waktunya 2 bulan baru dia bisa berjalan ya. Nah, ini adalah satu bukti arti bahwa kita imani tapi nyatanya belum kita lihat gitu tapi kita yakin itu akan ada. Nah, inilah artinya iman. Jadi mama ini mengimani bahwa perkataan saya ini akan terjadi pada dia. Nah, puji Tuhan, pas bulan yang ke 12 kalau tidak salah, ipar saya bercerita bahwa mama ini mengimani perkataan saya tadi, bahwa saya katakan mama pasti jalan. Dia imani terus. Akhirnya benar saudaraku ya, dia sudah jalan, bisa berjalan, dia melangkah, sudah mulai berjalan. Puji Tuhan, saya katakan karena iman ya, karena dia mengimani janji Tuhan ya, perkataan saya terjadilah pada dia. Nah, jadi sampai dia ceritakan kepada ibu-ibu yang lain, katanya ipar saya, dia ceritakan bahwa saya mengimani perkataannya si Desi yang mendoakan saya. Dia katakan saya imani terus. Dia katakan bahwa kamu nanti jalan. Jadi itu yang saya ingat terus, dia katakan. Puji Tuhan, terjadi saudaraku. Nah, itulah artinya bahwa dia memiliki iman ya. Walaupun dengan tidak langsung dia mengalami kesembuhan itu ya. Tidak langsung dia menerima kesembuhan itu, tapi dia prosesnya sampai 2 bulan baru dia mengalami, dia bisa jalan ya. Tapi dia imani. Nah, itu dia sabar untuk menanti janji bahwa Tuhan sanggup memulihkan dia, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kakinya, bahwa Tuhan sanggup memberikan dia kekuatan, kesembuhan ya, kesehatan melalui perkataan yang saya ucapkan tadi ya. Karena perkataan kita adalah doa ya. Doa. Jadi dia mengimani perkataan saya, terjadilah kepada dia sehingga mama ini bisa berjalan kembali ya. Dan mama saya juga mengalami hal yang demikian. Dia sempat jatuh dari jendela ya. Dan saya melihat kakinya biru bengkak sekali. Di saat saya mengurut dia, saya katakan sama mama, mama nanti pasti jalan. Mama pasti jalan kembali, saya katakan. Kalau secara manusia dilihat sepertinya itu sudah menjadi takkan mungkin dia berjalan. Tidak mungkin nanti mama ini berjalan karena kaki sudah kelihatan kayak apa gitu, kesleo ya. Nah, puji Tuhan, mama bisa berjalan kembali. Nah, itulah bagaimana kita bisa mengimani janji Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara ya. Iman itu kita percaya, kita yakin
Itulah arti iman ya. Kita yakin, kita percaya apa yang kita harapkan itu terbukti ya, nyata, terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, janji Tuhan itu luar biasa bagi saya dan saudara ya. Penyertaan Tuhan itu sangat sempurna. Kalau kita baca firman Tuhan ya, kita akan pasti mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari dalam kita menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya mari di hari-hari ya, ajar dan latihlah diri untuk membaca firman Tuhan ya. Kalau tidak bisa banyak, satu pasal ya, satu pasal dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, mari di hari-hari ini kita terus percaya kepada Tuhan sehingga kita menikmati janji-janji Tuhan yang murni. Janji Tuhan itu sangat terbukti, saudaraku ya. Janji Tuhan itu adalah murni, nyata bagi saya dan saudara. Asalkan kita terus berserah, berharap, percaya kepada Dia, beriman terus kepada Dia, sehingga apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan akan menjawab dan Tuhan akan menolong saya dan saudara. Ya, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara seiman dimanapun berada pada saat ini. Ya, percayalah kepada Tuhan, yakinlah dan serahkan kepada Dia. Sampaikan itu dengan mulutmu, perkataanmu. Ya, apa yang menjadi pergumulanmu, sampaikan kepada Tuhan, nyatakan itu. Maka Tuhan akan menjawab dengan waktunya. Ya, bukan waktu saya dan saudara. Karena waktu saya dan saudara pasti mau itu langsung gitu. Segera akan dijawab oleh Tuhan. Tapi kalau kita mau belajar berjalan dalam waktunya Tuhan, maka kita tidak akan pernah kecewa. Ya, meskipun Tuhan menjawab pergumulan kita itu agak lambat, ya, mungkin Tuhan sedang memproses iman kita, bagaimana menjiman kesabaran kita untuk menanti janji Tuhan. Ya, mari di hari-hari ini, saya dan saudara punya pergumulan, saya sendiri punya pergumulan. Ya, jika saat ini pergumulan saya belum dijawab oleh Tuhan, bukan menjadi halangan bagi saya untuk melayani Tuhan. Berarti itu adalah proses iman terus bagi saya. Bagaimana saya harus bersabar menunggu waktunya Tuhan menjawab setiap pergumulan saya. Ya, jadi satu kerinduan saya di hari-hari ini, bagaimana saya bisa melayani, mendoakan orang-orang sakit. Saya rindu kuasa Tuhan itu nyata bagi mereka. Ya, saya punya kerinduan di tahun ini, punya pelayanan mendoakan orang-orang sakit ke rumah sakit ya. Walaupun saya seorang diri, mungkin tidak ada teman, ya, saya harus melatih diri saya untuk berjalan bersama Tuhan. Bukan berarti harus ada teman baru bisa melayani. Ya, saya punya kerinduan untuk mendoakan orang-orang yang sakit, yang ada di rumah sakit, ya, agar Tuhan melawati mereka, agar Tuhan menjamah mereka. Ya, biarlah di hari-hari ini kita mau berjalan dalam iman, menikmati janji-janji Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat malam hari ini memberikan semangat, sukacita bagi saya dan saudara di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam kita menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan yang begitu berat, ya, yang begitu ada dalam hidup saya dan saudara, yang membuat kita kadangkala kalau kita berpikir secara manusia kita mau lemah, ya. Tetapi mari kita memandang persoalan itu dan membawanya kepada Tuhan. Bahwa di balik persoalan, tantangan, masalah yang kita alami, ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Ada kebaikan yang Tuhan mau berikan bagi saya dan saudara. Ya, itu sebabnya kita terus bersyukur kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya juga mengalami janji Tuhan itu terus dalam hidup saya dan saudara. Ya, saya bergumul kurang lebih hampir 13 hari sudah ini, ya, dalam doa penyangkalan diri. Ya, ada banyak hal yang saya minta kepada Tuhan agar pelayanan saya berdampak, ya, agar kuasa Tuhan dinyatakan, agar mujizat Tuhan terus terjadi di saat saya melayani, mendoakan orang-orang sakit, bahkan orang-orang yang terikat dengan penyakit kiriman, ya. Saya seringkali juga diperhadapkan dengan ini, ya. Berarti inilah mungkin bagian dari pelayanan saya, ya. Seringkali mendoakan orang-orang yang sakit, mengalami masalah, mengalami persoalan, ya. Kadang-kala saya dibawa terus ke situ. Jadi saya memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan yang semakin nyata dalam hidup saya, bukan manusia saya.
Ya, itu sebabnya saya terus berserah kepada Tuhan, terus merendahkan diri kepada Tuhan. Saya katakan manusia bukan hidup dari roti saja, saya katakan kepada Tuhan, tetapi dari setiap perkataan firman Tuhan. Benar saudaraku, selama 13 hari saya tidak pernah merasakan yang namanya kelemahan kalau tidak makan 1 hari. Saya tetap melakukan aktivitas saya, tetap melakukan ya pekerjaan saya tidak merasa tubuh saya lemas gitu ya. Dan saya punya lambung juga tidak sakit. Karena saya mengimani janji Tuhan itu ya. Saya mengimani firman Tuhan terjadi dan terbukti dalam hidup saya. Saya alami selama 13 hari. Ya. Tidak merasa lapar, tidak merasa haus. Yang ada rasa haus sedikit saja, lapar yang tidak, saudara. Haus ada sedikit, tapi saya ya. Nah itu kita mengalami janji Tuhan. Saya katakan manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan firman, dari kuasa Tuhan. Ya, kita mengalami kuasa Tuhan kalau kita mengklaimkan firman Tuhan. Kita mengaminkan firman Tuhan itu. Nah itu sebabnya janji Tuhan itu adalah janji yang sangat murni. Ya, sangat terbukti, teruji. Ya, jangan kita ragu-ragu di dalam mengiring Tuhan. Ya, bagaimana saya katakan firman ini kalau saya tidak mengalaminya? Ya. Saya yang harus mengalami janji Tuhan dulu, baru saya bisa sampaikan firman Tuhan ini. Kalau saya belum alami ya, berarti saya cuma ngaur-ngaur saja ngomong ya. Jadi janji Tuhan itu terbukti ya. Walaupun pergumulan kita saat ini belum terjawab, terus ya meminta kepada Tuhan. Suatu saat Tuhan akan menjawab doa saya dan saudara. Kita imani janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan biar. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberi. Nah pergumulan kita pasti ada meminta kan. Meminta pergumulan kita dijawab. Ya, dijawab oleh Tuhan. Ya, kita terus meminta. Dan kita mau berjalan dalam waktunya Tuhan. Kalau waktunya Tuhan belum lagi, masa kita karena pergumulan saya belum dijawab, saya tidak mau melayani Tuhan. Saya harus diam mengumpet diri. Tidak saudara. Siapapun kita, siapapun punya pergumulan masing-masing. Ya, tetapi di balik pergumulan itu ada hal-hal yang Tuhan ingin nyatakan agar kita terus berharap kepada Dia, agar kita terus berserah kepada Dia, agar kita terus bersandar kepada kuasa Tuhan. Kalau dalam hidup ini tidak ada pergumulan, maka kita akan menjadi orang-orang yang santai ya, menjadi orang-orang yang ya istilahnya di zona nyaman gitu ya. Tetapi bersyukurlah jika Tuhan izinkan kamu mengalami beban, persoalan hidup, tantangan. Karena di baliknya itu ada ya kebaikan, kemuliaan yang Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara. Ya, puji nama Tuhan. Itu sebabnya kita terus mengimani janji Tuhan. Karena janji Tuhan sangat terbukti. Ya, sangat teruji bagi saya dan saudara. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan agar kita umat-umat Tuhan, gereja Tuhan dimanapun berada, tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, tetap percaya kepada Dia dan tetap bersandar kepada Dia dan berpengharapan kepada Dia sampai kapan Tuhan mengizinkan kita di tengah-tengah persoalan. Tetap bersyukur karena di balik ucapan syukur ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara di dalam menjalani pergumulan hidup itu ya, di dalam menjalani persoalan hidup itu. Puji Tuhan, mari di malam hari ini siapa yang punya pergumulan, siapa punya kerinduan, di saat saya berdoa ya, taruh tangan kanannya di dada. Saya percaya Tuhan sendiri akan menilik, melihat dari tempat yang maha tinggi apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi persoalanmu. Jika engkau beriman pada saat malam hari ini, engkau akan menerima janji Tuhan, maka itu akan terjadi padamu. Ya. Jika engkau mengimani apa yang engkau inginkan Tuhan menjawab, Tuhan akan berikan kepadamu. Ya, karena kita harus terus berserah kepada Tuhan dan beriman. Maka apa yang kita rindukan, Tuhan akan nyatakan bagi saya dan saudara. Tuhan sendiri akan menjawab. Saya hanya berdoa dari tempat ini ya. Saya hanya berdoa dan saya percaya siapapun yang menyaksikan siaran langsung ini ya, baik secara siaran ulang, di saat dia mendengarkan saya berdoa, dia taruh tangannya di dadanya, apa menjadi pergumulannya, Tuhan akan menjamah dia pada saat itu juga dan akan memberikan dia kekuatan.
Ya, puji nama Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian yang berkata, Allah kuasa, Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesus Maha Kuasa. Amin, haleluya. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus Maha Kuasa. Amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Sekali lagi, mari kita katakan dengan sungguh-sungguh. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesus Maha Kuasa. Amin, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin. Glory, glory, glory. Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Engkau berkuasa. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Yesus lama-lama masak masih lumayan. Glory, glory, hati kana sok kalamayan kana sok. Glory, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Glory, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau hebat Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Glory bagimu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa, Engkau dahsyat bagi kami. Engkau Allah adalah Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Buktinya kami boleh ada sampai pada malam hari ini Tuhan, semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus beriman, percaya kepada janji-janji firman-Mu yang mengingatkan kami pada malam hari ini Tuhan. Biar lewat firman Tuhan malam hari ini meneguhkan kami kembali, menguatkan kami kembali, agar kami tetap berharap bersandar kepada kuasa-Mu, tetap berharap kepada pertolongan Tuhan, bukan kepada pertolongan hal-hal yang lain Tuhan, karena Engkau adalah perlindungan yang kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berhenti berbicara untuk menyampaikan firman-Mu.
Tapi kami percaya kuasa Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara di dalam kehidupan kami umat-umat-Mu. Engkau lebih memateraikan lagi firman-Mu. Engkau lebih lagi Tuhan menyampaikan firman itu bagi mereka. Setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, menyaksikan siaran langsung ini, dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan, firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi mengambil tempat di dalam hati pikiran mereka, sehingga mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, pada saat malam hari ini Tuhan, Engkau menilik dari tempat yang maha tinggi, apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, apa yang menjadi beban persoalan mereka, apa yang menjadi Tuhan kerinduan umat-umat-Mu Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini. Pada saat ini Tuhan, mari Engkau lawati, Engkau menilik dari tempat yang maha tinggi. Tuhan sendiri akan mengerti, melihat dan mengetahui, meskipun mereka tidak menyampaikannya kepada kami Tuhan, tetapi Engkau Allah sendiri akan menilik kerinduan mereka, pergumulan mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Siapapun mereka Tuhan yang telah meletakkan tangan kanan di dadanya, apapun menjadi persoalan pergumulan hidup mereka Tuhan, kami percaya Engkau akan menjawab, Engkau akan menolong, Engkau akan membela mereka, Engkau akan memberikan mereka kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka semakin kuat, semakin teguh, dan boleh melihat kebaikan, mujizat di dalam hidup mereka, sesuai dengan iman mereka, sesuai dengan pergumulan mereka, terjawab, dijawab di dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka Tuhan mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Jika mereka dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, terlepas. Terima kasih Tuhan, jika mereka Tuhan mengalami keraguan, pertetapkan iman percaya mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka diteguhkan kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, buat kemurahan, buat mujizat, buat pertolongan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kami mengaminkan firman-Mu, karena Engkau Tuhan adalah Allah yang sungguh luar biasa. Janji-Mu sangat teruji dan terbukti Tuhan. Di saat kami meminta, memohon belas kasihan-Mu, maka Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Berkatilah semua umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang menyaksikan siaran langsung bahkan siaran ulang. Tuhan jamah, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang daripada Roh Kudus menjamah melawati kehidupan mereka, sehingga mereka semakin cinta akan Tuhan, semakin kuat di dalam mengiring akan Tuhan, semakin bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini, walaupun banyak tantangan persoalan yang sedang dihadapi. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah bangsa negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang mendampingi, mampukan mereka menjalankan tugas mereka untuk membangun bangsa ini Tuhan. Ya, lawatan Allah terjadi, pemulihan terjadi bagi bangsa Indonesia tercinta. Berkati para gubernur Tuhan, para wali kota, para bupati, para camat, para kades, dan juga ketua-ketua RT yang ada di seluruh Indonesia. Mampukan mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka untuk membangun bangsa ini Tuhan. Berkati Kalimantan Utara, berkati Tuhan Kabupaten Malinau, berkati Kecamatan Malinau Barat, berkati desa tempat kami tinggal. Biar kuasa lawatan Allah terjadi Tuhan bagi semua umat-umat-Mu dimanapun berada Tuhan, bahkan di seluruh permukaan bumi ini Tuhan. Berkatilah seluruh umat-umat-Mu agar kami tetap kuat, tetap cinta kepada Tuhan, dan tetap bersemangat di dalam mengiring Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan. Mari Engkau pakai dengan luar biasa di hari-hari ini Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan, agar semua umat-Mu yang ada di muka bumi ini semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Pakailah hamba-hamba-Mu Tuhan di dalam melayani Tuhan di hari-hari ini. Baik secara online Tuhan, lewat Facebook, YouTube, WA. Tuhan pakai dengan luar biasa, sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan berikan. Pakai Tuhan hamba-hamba-Mu, sehingga lewat pemberitaan firman-Mu banyak jiwa dimenangkan, dikuatkan, dan diteguhkan Tuhan di hari-hari ini. Agar pengharapan mereka tetap
tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Engkau yang menyempurnakan pelayanan kami malam hari ini. Sempurnakan pujian kami dan sempurnakan doa kami. Dan bukan kehendak kami yang jadi dalam hidup kami Tuhan, tetapi melainkan kehendak-Mu. Berkati istirahat kami sepanjang malam. Berikan tidur yang nyenyak tenang Tuhan. Bangunkan kami besok pagi-pagi dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Ajar kami Tuhan mengucap syukur kepada Engkau dan mendahului Engkau dari setiap aktivitas kami. Dalam melakukan segala aktivitas. Saat kami beristirahat Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Baik itu gangguan setan iblis, manusia yang tidak bertanggung jawab Tuhan. Jauh halaukan di dalam nama Yesus. Engkau pagari setiap rumah kami dengan api kemuliaan Tuhan. Menjaga kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami tutup doa kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan dan berkati.